Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan yang sudah hadir. Dalam cuaca yang mendung ini tidak menurunkan semangat kelompok kami untuk menyampaikan hasil proyek kami selama 1 semester terakhir. Saya, Alsinur Jamila, selaku Ketua Kelompok, dan ini adalah rekan-rekan saya, Ruli Septiadi, Ninggina Sobaria, Mila Agustina, dan Muhammad Rifki Nofirmansyah. Kami membawakan judul Implementasi Jurnalisme Warga. Jurnalisme warga sendiri memiliki pengertian proses pembuatan berita yang melibatkan masyarakat, sedangkan implementasi memiliki pengertian penerapan. Yang pertama, kita mengangkat komunitas kajian mendaki. Komunitas kajian mendaki ini salah satu komunitas yang ada di Desa Jati Indah. Komunitas ini sebelumnya memang sudah tampak terstruktur, baik dari acara yang programnya selalu terjalankan dan juga anggota-anggota yang memang aktif. Namun semakin kesini, tepatnya di 2022 sampai sekarang, komunitasnya mulai meredup karena anggotanya memiliki kesibukan masing-masing, sehingga anggotanya semakin kesini itu semakin berkurang. Kemudian pengembangan proyek-proyek mereka seperti kegiatan-kegiatan yang sebelumnya terstruktur kemudian menjadi tertunda, bahkan ada yang sempat terhenti seperti contohnya olahraga rutinan. Nah, selanjutnya untuk tujuan kami itu mengangkat komunitas ini karena komunitas ini sebelumnya sudah aktif di media sosial dan sudah menempati masa yang anggotanya terjun dalam hal-hal mengelola media sosial. Nah, kami harap dengan kami membantu implementasi, kami dapat membantu dan mengayomi anggotanya agar bisa lebih menggunakan sosial media dengan lebih maksimal, apalagi mereka sudah mempunyai website yang dimana websitenya itu jarang sekali diupload. Nah, dengan implementasi ini kita belajar sama-sama untuk mengupload berita kembali dan juga mengisi beberapa websitenya dengan kegiatan-kegiatan yang selalu mereka jalankan yang masih aktif dijalankan agar anggota komunitas dapat kembali aktif dan dapat memancing beberapa orang untuk ikut dengan keanggotaan komunitas ini. Selanjutnya untuk progres dan pencapaian program yang sudah kami jalankan di sana, yang pertama kita ada wawancara. Wawancara ini bersama ketua kelompok yang ketua kelompok itu sekaligus pemimpin pesantren Al-Fatih yang sekarang mendirikan sekolah. Beliau sosok yang luar biasa. Kami mewawancara kemudian kami upload di YouTube. Nah, tapi untuk penguploadan YouTube-nya dari komunitas masih ada kendala, jadi sampai sekarang belum diupload, tapi kami sudah mengirimkan hasil edit video dari wawancara tersebut. Yang kedua ada sosialisasi public speaking. Ini sosialisasi public speaking dengan anak-anak sekolah di sana yang dimana kebanyakan anggota anak sekolah SMP dan SD. Kita di sana menerapkan sosialisasi public speaking yang dimana kita mengajarkan mereka tentang bagaimana sih public speaking yang baik, dan kita juga membahas tentang berita-berita agar mereka bisa lebih bijak untuk memahami dari segi berita hoax atau benar. Nah, di sana kita disambut dengan baik dengan respon anak-anaknya yang cukup aktif. Jadi anak-anaknya berani ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan challenge yang kita berikan. Challenge-nya juga kita memberikan hadiah untuk apresiasi anak-anaknya. Kemudian kita ada membuat template PPDB ini untuk membantu sekolah yang didirikan komunitas agar bisa lebih menarik beberapa peserta didik baru. Apalagi di website komunitas juga sudah banyak pengunjung sehingga bisa melihat PPDB yang kami buat. Yang selanjutnya ada produksi publikasi dan berita. Ini adalah suatu hal yang kita bimbing bersama komunitas, yaitu kita membuat berita bersama-sama dan beritanya cukup lumayan, sudah ada beberapa. Kita membuat berita seperti saat kemarin ada acara di komunitas yang bertema bela Palestina, kemudian ada acara workshop juga kita upload menjadi berita, dan juga ada rapat bersama anggota kajian mendaki. Ini rapat yang kita jalankan setiap hari Sabtu malam Minggu.
Di rapatnya itu kita membahas tentang curhat-curhatan, kita berbincang santai tentang keluh kesah komunitas tuh gimana, tentang apa yang komunitas harapkan dari kita, dan kita sama-sama saling membantu dan belajar di rapat bersama anggota kajian mendak itu. Yang terakhir ada workshop. Di workshop ini kita mengundang dosen pembimbing kita, Bapak Sutisna Esos MM, untuk menjadi pembicara dengan tema optimalisasi jurnalisme warga. Kemudian untuk slide selanjutnya ini ada dokumentasi beberapa kegiatan kita. Ini saat bela Palestina dan ada juga saat workshop, dan itu saat pengajian rutinan itu anggota acara dari pesantren kita ikut serta dalam kajian rutinannya. Kemudian ada ini saat sosialisasi bersama anak-anak. Nah, kemudian ada rapat untuk membahas progres kita bersama anggota kajian mendaki, dan itu ada wawancara bersama pemimpin pesantren sekalian pemimpin komunitas. Dan ya itu yang terakhir workshop bersama Bapak dosen pembimbing kita. Nah, untuk kesimpulan dari semua hal itu, berdasarkan evaluasi yang kita ambil, nah ini dokumentasi untuk hasil website yang sudah kami upload di kajian mendaki. Mungkin kalau bisa di tab webnya ada beberapa berita yang sudah kami buat bersama komunitas. Tulisan berita yang dimasukkan ke website untuk tujuannya mengoptimalkan media sosialnya agar lebih berkembang lagi. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, kami berdasarkan evaluasi kami dari kegiatan hingga pasca kegiatan, kami menemukan beberapa permasalahan yang signifikan, yaitu seperti kurang efektifnya anggota komunitas sehingga yang masih aktif bisa menjadi pegangan untuk kita agar bisa memajukan kembali komunitas. Penting bagi kita untuk mengembalikan keanggotaan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sama, dan seiring berkembangnya teknologi yang terus maju, kita juga perlu menggunakan media sosial untuk jambatan kita mensukseskan sesuatu dan membantu pengimplementasian sesuatu. Nah, salah satunya kita memanfaatkan teknologi website untuk mengimplementasikan dan juga untuk membantu mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan yang sudah pernah diaktifkan oleh komunitas tersebut. Nah, mungkin kita ada mau menyampaikan sedikit rekap video dari hasil kita selama 1 semester terakhir. Videonya mungkin bisa diputar. Ini sedikit rekap singkat. Ada ya, mungkin dari hasil akhir progres yang bisa kami sampaikan untuk kelompok ini segitu, Kak. Tadi tujuannya ada jelas. Jadi tujuan program ini apa? Untuk membantu mengimplementasikan komunitas yang sebelumnya memang sudah aktif namun sempat tertunda. Jadi kita ingin membantu agar komunitas bisa kembali aktif dan membantu mengaktifkan kembali website-nya, dan juga beberapa kegiatan yang tertunda kami bagi jalan. Tujuannya reaktivasi website.
Dari public speaking dari mana? Dari yang berhubungan berita. Yang public speaking itu dari permintaan dari pesantren itu. Dari komunikasi Ya, karena kan resolusi di mana dalam kaitan pencapaian tujuan tadi karena Jadi untuk permintaan public speaking itu Pak, itu tidak termasuk ke bagian rencana kita, itu hanya dari permintaan dari office saja. Jadi kita sering berjalannya program juga, tapi itu iya kan berarti kan itu mah enggak di luar kerjaan pokok kan itu. Cuma kayak tujuan pokok saya adalah misalnya datangkan gitu karena janjian ayah bimbingan udah S3 udah S2 terus saya udah S3 nyampe ke janjian kenal nah juga gitu nah jadi mulai tidak fokusnya dari situ. Tak bisa itu diakui sebagai program enggak kan itu. Ini program apa nyiapkan situs, konten situs atau membantu mereka. Ada tadi yang ditampilin, ini yang kami buat. Hari ini menang mana mana. kita bersama-sama membuat berita berdasarkan Ini kan buatan kami, yang tadi mah artinya buatan kelompok ini. enggak jadi bersama-sama. Oke, itu maksudnya tetapi aplik kami. Soalnya kalau di upload di website kan ada ini apa yang penulis. Nah, kita masukin nama kita. Harus jujur. Ya, karena biar ada bukti gitu bahwa kita tuh udah ke sana. Nah, kalau dalam tulisan bayangan itu harus penulisnya kan. Kalau yang ditulisin mah tuh udah itu mengebantuan dirinya dan mengembangkan keterampilan mereka itu. Itu mereka nulis terus aku kita pasti jujur. Komo itu mah kesalahan jurnalis itu fatal. Yang lo dimintai pertanggungjawaban sahano pertanggung jawab yang nama tercantum atau nama penulis sebenarnya. Padahal bukan penulis sebenarnya. Baik, arek itu dimintai pertanggungjawaban atas isi atau ada orang internasional. Jadi itu kan buatan saya sebetulnya, buatan Anda atau buatan ini ya hari ini orang itu namanya komunitas mendaki itu bukan jurnalis warga ini dari itu kan jurnalis itu tuh jurnalis warga. Oke, saya minta ngecek tuh penasaran jurnalis warga kenal gitu. Yang disebut jurnalis warga itu apa? Dan jurnalisme itu apa? Artinya yang buat bukan kita karena hanya memberikan keterampilan jurnalisme nanti sumbernya. Jadi yang harus ditonjolkan adalah karya lain agu-agu buatan orang kan. Sehingga ukuran tercapainya atau tidak tercapainya tujuan adalah mampu itu warga di sana yang komunitas mendaki itu bikin karya jurnalistik, karya jurnalistik
tulis mereka yang sudah diupload setelah diberikan treatment berupa pelatihan. Ya. Terus berwe nggak bahas hoax dalam konteks apa hoax itu sampai datang ke Patisna dalam pencapaian tujuan tadi. Apakah hoax hanya tersebar lewat medsos kan itu ayah hoax lisan oke ngebohong. Nah, perhatiinnya tujuan, cara mencapai tujuan, kesimpulannya tercapai semua tujuan itu. Kalau tidak tercapai, rekomendasinya apa untuk perbaikan? Kalau tercapai, rekomendasinya apa untuk perbaikan perbaikan alur pikir. Ya daripada melahirkan kali ini sedikit ini tuh jurnalisme warga, tapi yang nulis siapa? udah iya pakai News. Tahun 2010 saya pernah diminta untuk melatih ibu-ibu buta huruf langsung pelatihan jurnalistik. Nah, karya maklum jelek juga, tapi apa adanya ditampilin di situ. Saya kasih keterangan karya ibu-ibu mulai masih sebelum Ya, mulai aksara. apa adanya. Buat yang nggak paham itu, wah rapi itu. Tapi kan, ya itu yang jurnalisme warga yang sebenarnya dulu belum terlalu populer waktu itu. Ibu-ibu kasawah lah, kayak temen nyamuk lah, dilatih, jangan dibikin oleh kalian, dan karya kalian juga kalau saya bahas menulis aja. Nah kan, jadi umumnya hampir semua kelompok yang ngomongin jurnalisme warga itu terjebak dengan istilah citizen journalism, masih jurnalisme warga, pada jurnalisme komunitas juga, jurnalisme segala macam. Kalau tadi segala macam, ujungnya ya, presentasi nama. Ya, Tapi lebih presentasi dengan isinya kontennya dan beri lapor aku ada kurang benar ini. Ya, itu aja deh sampai ditutup. Sekian. Mungkin sekian dari kelompok kami. Untuk kurang